Trigger Platinum 13 oleh Rizka Amelia, dosen pembimbing Rangga Maras. Diharapkan pada pembelajaran kali ini mampu untuk mengetahui tentang deskripsi perbedaan dari type trigger, deskripsi database trigger dan penggunaannya, create database trigger, mendeskripsikan database trigger, vary rule, and remove database trigger. Trigger apa sih trigger itu? Trigger adalah PLSQL block menggunakan PLSQL procedure di mana menggunakan tabel untuk view, skema, atau juga dapat digunakan pada database. Execute dari implicit whenever a particular event takes place can be either application trigger, where whenever an event occurs with a particular application. Pada database trigger ini adalah where whenever a data event such as DML atau menggunakan sistem event such as logon or shutdown occur on a schema or database. Golden is for design trigger, dimana untuk mendesain sebuah trigger ada dua, itu mengenai tentang performa dari sebuah action dan central global operation, dan tidak menggunakan desain trigger apabila dimana function itu telah sudah dibug into Oracle Server dan menduplikat sebuah triggers yang lain. Kemudian create storage procedure and invoke them in a trigger if the PLSQL code is very lengthy. Ya, jadi untuk menggunakan trigger apabila kode dari PLSQL tersebut itu sangat banyak. Dan the active use of trigger can be result in complex interpretation which may be difficult to maintain in large application. Baik, pada bab selanjutnya, database trigger example. Sini adalah contoh dari skema penggunaan database trigger ya. Contohnya pada application, insert into employee, kemudian pada kode itu kita running, kemudian kita dapatkan tabel dari employee itu. Setelah itu kita cek cell dari trigger. Kemudian pada create DML trigger, dari sebuah trigger statement terdapat trigger timing, itu untuk sebuah tabel, itu yaitu menggunakan perintah before after. Untuk sebuah view, yaitu insert off, dan trigger event insert update or delete, 5 tabel name on table, view, trigger tab, row or statement, when closed, restriction condition, trigger body PLSQL block. Dan pada DML trigger component, trigger timing di mana yang kita seharusnya trigger fire itu before, pada timing before, itu untuk mengexecute sebuah trigger body sebelum menggunakan trigger DML terjadi pada sebuah table. Dan pada timing after itu untuk mengexecute trigger body setelah terjadinya trigger DML pada table. Dan pada insert off itu untuk mengexecute trigger body ketika insert of the trigger statement yang digunakan pada penggunaan view that are not
of review modifier table. Trigger event dari penggunaan trigger di mana yang menggunakan DML statement close the trigger to execute. Kita harus dapat menggunakan perintah berikut ini, yaitu insert update dan juga delete. Trigger type yang seharusnya trigger body execute for each row statement, effect, or only once. Pada statement ini adalah sebuah trigger body untuk mengexecute sebuah dari trigger event. The default statement trigger fire once, even if no row or effect at all. Jadi, dan pada row itu bedanya, pada row ini hanya penggunaan pada barisnya itu sendiri yang ditunjukkan. Dan pada trigger body ini adalah trigger body PLSQL block atau untuk memanggil sebuah prosedurnya. Firing sequence. Penggunaan dari sebuah firing sequence itu pada trigger di mana sebuah tabel di mana digunakan manipulasi dari sebuah baris. Pada hal ini terdapat dua contoh pada DMA statement seperti itu. Kemudian pada tracking action, ini contohnya pada penggunaan nilai before statement trigger dapat di-execute seperti hal ini, dan setelahnya row trigger ini di-execute maka statement trigger ini dilakukan. Seperti pada contoh sebelumnya, namun pada hal ini untuk memanipulasi dari sebuah baris kita dapat menggunakan perintah update. Sintak dari untuk meng-create DML statement adalah sebagai berikut, yaitu menggunakan perintah create or replace trigger, kemudian diikuti dengan trigger, nama triggernya. Setelah itu timing, ini procedural. Trigger name must be unique, harus bersifat unik with respect to other trigger in the same schema. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Dan dapat dilakukan testing pada script EMP. Kemudian penggunaan dari conditional predikat, maka dapat dilakukan perintah delete, insert, dan juga update. Ini merupakan penggunaan conditional predikat pada user trigger. Untuk meng-create sebuah DML row trigger adalah sebagai berikut ini, yaitu menggunakan sintak create, kemudian diikuti sebagai berikut ini, dan pada row-nya dapat dituliskan prevent alt as alt, new as new for each row when conditionnya seperti apa, dan sebagainya. Create DML row trigger, yaitu untuk meng-create sebuah DML dari sebuah baris dari trigger itu using alt and new qualifier, yaitu pada nilai using alt-nya diberikan nilai dari new qualifier .2 alt dot last name, seperti itu. Contohnya, jika menggunakan alt and new qualifier, example menggunakan audit EMP table,
Dapat dilihat pada contoh seperti ini. Restarting a raw table. Ini adalah skema dari penggunaan insert of trigger. Pada aplikasi ini tidak dapat langsung menginsert sebuah datanya, namun insert of trigger itu dilakukan pada insert tabel pertama, kemudian kita update pada tabel kedua. Setelah itu dapat dilakukan penggunaan fungsinya itu insert of trigger. Sintak dari cat insert of trigger baik. Terima lanjut pada prakteknya. Di sini kita dapat ketahui bahwa tugasnya itu untuk menuliskan skrip, membuat tabel dengan file dan tipe-tipe data sebagai berikut ini. Sebelumnya saya telah menjawab pertanyaan ini sebelumnya, saya telah menyiapkannya. Sesuai dengan soalnya, yaitu untuk meng-create tabel barang, isinya file ID, barang, nama, spesifikasi, jumlah, harga, dan menggunakan tipe data tertentu, tabel transaksi, tabel history. Baik, kita execute. Di sini dapat dilihat name is already used by existing object. Maaf sebelumnya, sebelum pada praktikum ini saya telah mempraktekannya dan hasilnya adalah benar. Lanjut pada soal yang kedua. Buat sebuah row trigger dengan timing before pada skala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Segala pengubahan data pada file jumlah data di tabel transaksi akan mengubah data pada file jumlah di tabel barang. Artinya file jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu atau berasosiasi dengan file ID barang. Segala pengubah pada file jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan tambahan data atau ubah data atau hapus data sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi. Kita lakukan perintah tersebut. Sesuai dengan soalnya, get or replace trigger, atur jumlah before, insert or update or delete on transaksi, for each row begin, ini dilakukan update barang set jumlah new, apabila seperti perintah pada soal tersebut, kemudian diakhiri dengan perintah end garis miring. Kita execute. Dapat kita lihat bahwa program dapat berjalan secara lancar. Terima kasih.
terima kasih telah melihat video yang saya buat. Semoga video ini dapat